yen kuwatosa ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga amba sumarah samiya Sang Dewi mangestono Sang Dewi mangestono. Selamat pagi, Romo Effendi dan teman-teman yang di Asia, dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Ketemu lagi sore ini dalam kelas iman yang berpikir untuk fall program yang diadakan oleh WKICU. Sore ini kita akan melanjutkan lagi mendengarkan pengajaran tentang basic Christianity. Tema besar pengajaran kita adalah mereguk kembali sumber air Kristiani, suatu spiritualitas Kristiani 101. Dan akan diajarkan dalam 7 sesi selama 7 minggu berturut-turut. Sore ini kita akan dibimbing oleh Romo Effendi untuk masuk ke sesi keempat. Dan judul yang dibawakan sore ini adalah Cinta Tulus, Maria, dan Santo Santa. Nama saya Lucy dan saya yang akan membantu jadi moderator untuk kelas kita sore ini. Seperti biasa, Romo akan memberikan penjelasan, lalu nanti akan ada kesempatan tanya jawab setelah pengumuman. Waktu kita kurang lebih 1-1,5 jam untuk sesi sore ini. Baiklah, karena Romo sudah siap, mari kita mulai sekarang. Minta tolong Mo dibuka dulu dengan doa. Terima kasih Mo. Baik teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengumpulkan sebagai anak-anak-Mu, dan kami mau menimba semua cinta yang ada di dalam diri-Mu untuk bisa mencintai diri kami dan juga sesama serta alam kami. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, dan di dalam pesiaran ini kami selalu bisa mereguk cinta yang datang daripadamu sebagai sumber cinta yang abadi dan utama dalam hidup kami. Hadirlah di tengah kami, berkatilah kami dengan cintamu itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, baik, hari ini kita ngomong cinta, ya ada yang bilang cinta tulus, Santo Santa. Saya akan sedikit memberikan presentasi sedikit, itu berarti ya cukup banyak sih. Sebentar, saya lihat dulu. Ini judulnya Cinta Tulus Mario sampai Maria dan Santo Santa. Saya agak kagok ini bagaimana menggunakan presentasinya dengan apa ini, your entire screen ya, gitu ya. Benar ya, Lucy? Iya, Pak, betul. Betul ya, oke, baik. Lalu apakah sudah melihat? Apakah sudah melihat semuanya? Sudah ya? Oke, baik. Mo, tapi kok ini enggak ya? Belum slideshow modenya ya, Mo? Belum. Sebentar, saya slideshow dulu. Apakah sudah terlihat seperti slideshow? Enggak slideshow, karena kelihatan yang kecil-kecil yang presentasi berikutnya, Mo. Oke, ya. Baik. Oh. Kayaknya bukan entire screen demo, kayaknya dari PowerPoint-nya itu ada share langsung ke Google Meet-nya. Ini stop presenting dulu. Ya, nanti silakan di-trim aja videonya sebentar. Di manakah itu? Saya sudah beritahu Agam supaya pakai Zoom, tapi dia lupa untuk menggantinya. Jadi ya beginilah akibatnya. Change slide. Nggak ada ini, sebentar. Your entire screen allow... Enggak, PowerPoint, Romo ke file PowerPoint Romo.
You are presenting your screen. Bukan Bukan. itu. Romo ke PowerPoint-nya Romo. Tapi bukan stop presenting dulu. Stop presenting dulu. Oke. Romo buka PowerPoint presentation-nya. Saya sudah buka sih. Terus di sebelah kanan atas tuh ada kayak gambaran share ke Google Meet tuh loh, di kanan atas ya. Kanan atas share. Nggak ada itu. Kayak ada gambar, apa sih? Kayak ada gambar video gitu. Coba saya coba sekali lagi ya. Coba dimatikan dulu deh ini videonya, recordnya deh. Oke. Daripada menunggu. Ini saya sudah beritahu Agam kok, saya tidak Nggak apa-apa, biasa. nanti di ini aja mau biar dipotong aja, soalnya nanti aku nggak yakin. Biarin aja, tetap jalan aja, mau ntar dipotong aja ya Om Agam. Iya, Dia- Yoshika, dia- setuju. Betul. Nggak There you apa-apa. go. Oh no, not this one. Ya ini dong. Yep. Nggak Ya, apa-apa sudah kalau lihat mau belum pakai ini? yang entire Nah, screen udah, gitu langsung. good. Udah Romo, good. Ya, oke, baik. Mari kita ngomong soal cinta tulus Maria dan Santo Santa. Saya, teman-teman, saya pikir kita mulai ngomong dengan orang kudus dulu ya, karena ngomongnya soal Santo Santa. Dan kita lihat kata orang kudus berasal dari kata Latin, Santus, dalam kitab suci Perjanjian Baru dan kitab suci Perjanjian Lama versi Septuaginta, dipakai kata Yunani hagios, berarti yang kudus ya. Nah, yang terberkati, seperti itu. Beberapa catatan dalam kitab suci tentang yang kudus atau orang kudus. Satu, orang-orang Kristiani di dunia ini adalah orang-orang kudus. Itu bisa dilihat di 2 Korintus 1, bab 1 ayat 1 dan seterusnya. Efesus dan Santo Paulus rupanya membedakan orang-orang Kristiani dengan orang-orang duniawi. Dan itu menjadi penting karena bagi Santo Paulus sendiri orang-orang Kristiani itu adalah milik Tuhan. Nah, itu perlu diberi garis bawah. Ya. Juga di dalam kitab suci dikatakan orang-orang Israel adalah kudus, itu di Imamat 20-26. Sehingga disebut sebagai para kudus di Mazmur 34 ayat 9 dan Daniel 7, 18 dan 8:24 itu. Ini contohnya. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kudus itu milik Tuhan pertama-tama. Ya, kekudusan itu sifat Tuhan dan ketika Israel menjadi milik Tuhan, dia menjadi kudus. Lihat, ya. Kata kudus itu miliknya Tuhan, sifatnya Tuhan, bukan sifatnya kita. Kita itu menjadi kudus kalau Israel itu menjadi kudus kalau dia menjadi milik Tuhan. Itu patut digarisbawahi. Jadi yang namanya konsep orang kudus di dalam Perjanjian Lama menurut Imamat 20-26 itu datang dari Tuhan. Dan kita ini seakan-akan karena jadi milik Tuhan lalu kecipratan kekudusannya. Ya. Jadi tidak ada dari kita yang punya kekudusan karena diri kita sendiri. Itu perlu digarisbawahi. Ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Dan menjadi milik Tuhan itu salah satu pertandanya adalah takut akan Tuhan. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu tanda bahwa orang itu kudus. Bukan karena dia punya sifat atau kualitas kudus di dalam dirinya, tetapi dengan takut akan Tuhan dia menjadi milik Tuhan. Ya. Itu teman-teman perlu garis bawahi. Seperti itu. Ya. Malaikat-malaikat disebut yang kudus, yaitu jelas ya bahwa mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Seseorang disebut sebagai yang kudus atau orang kudus, itu juga dikatakan di Yesaya dan Matius ya, kita lihat nanti ya. Nah, ini seperti di Matius 27, 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Maka kebangkitan atau kehidupan itu
dengan mengalahkan kematian, itu tanda orang-orang itu adalah orang-orang kudus, atau seseorang mempunyai kekudusannya datang dari Tuhan. Hidup itu sendiri diperlawankan dengan kematian, maka kudus, ya, itu yang melambangkan kehidupan, itu diperlawankan dengan dosa yang sejajar dengan kematian. Nah, itu penting ya bagi kita bahwa apakah kita itu sungguh-sungguh adalah orang kudus, itu adalah orang-orang yang punya logika untuk memperjuangkan kehidupan. Ya. Yesus adalah yang kudus dari Allah, itu sudah jelas. Tuhan adalah yang kudus dari Israel, itu juga sudah jelas. Ya. Dan ini menarik ya, karena kita kalau ngomong soal kekudusan, itu di dalam kitab suci tadi kita ngomong soal bahwa kita itu milik Tuhan, dan salah satu pertanda bahwa kita milik Tuhan adalah kita takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan itu adalah sebuah kekudusan. Ya. Ini orang kudus menurut gereja. Ya. Kita tahu bahwa di dalam gereja Katolik orang kudus itu selalu orang yang sudah mati dan dikanonisasi. Jadi nggak ada orang hidup terus, wih dia orang kudus ya. Iya memang benar, orang asal dari kota Kudus, tapi bukan orang kudus. Karena apa? Menurut gereja Katolik harus mati dulu, baru dikanonisasi, baru dikatakan kudus. Ya, saksi-saksi yang sudah mendahului kita masuk kerajaan Allah, terutama para kudus yang sudah diakui oleh gereja, masuk ke dalam kerajaan Allah, dan dalam hal ini adalah surga, kerajaan Allah yang penuh. Ya. Dan harus diakui oleh gereja, itu dalam Katekismus Gereja Katolik ya, 2683. Jadi kalau seseorang bisa dikatakan kudus kalau dia sudah mati dan menurut gereja bahwa dia sudah menghidupi hidupnya dengan cara yang benar di mata Tuhan. Itu orang kudus, atau dia selama hidupnya menunjukkan dia adalah milik Tuhan. Ya, dalam bahasa Perjanjian Lama. Jadi tidak ada orang yang masih hidup itu lalu dikatakan bisa diklaim sebagai orang kudus, ya teman-teman. Jadi jangan pernah mengklaim bahwa wah Romo A ini orang kudus, ya. Oh memang Romonya datang dari Kudus. Kalau dari Flores ya orang Flores, bukan orang kudus. Jadi jangan pernah membuat klaim-klaim, walaupun kelihatannya orang itu baik sekali, suci sekali. Mohon maaf ya, saya selalu punya kecurigaan tersendiri ya dengan orang-orang yang super duper baiknya, yang salehnya luar biasa. Saya selalu bilang dia orang baik, orang tidak pernah orang kudus, orang baik, dan selalu saya kasih apa? Tanda kurung. Tanda kurung itu berarti apa? Kapan-kapan pun itu berarti bisa berubah. Karena dalam tanda kurung itu berarti bukan sesuatu yang benar-benar nyata. Tunggu dia sampai mati dan dikanonisasi oleh gereja, baru saya bisa bilang dia orang baik dan kudus. Maka teman-teman, kita hidup di dalam dunia yang serigala pun bisa berbulu domba. Ya, dan tampak banyak sekali orang-orang baik, tetapi ternyata itu hanya luaran dan di dalamnya kurang begitu baik, ya, atau bahkan jahat sekalipun. Maka jangan pernah mengatakan seseorang itu kudus selama orang suci ini dia ini. Enggak, saya selalu bilang orang baik, dan itu penilaian saya yang tidak bisa mengakses kedalaman pikiran dan hatinya, ya. Apakah ada orang yang sempurna? Saya tidak yakin. Tetapi bahwa ada orang kudus selama hidup, iya. Tetapi dia baru bisa dibuktikan kekudusannya ketika dia mati dan dikanonisasi oleh gereja. Nah, saya sendiri selalu menghindari sikap ekstrim, ya, dan selalu curiga dengan orang yang punya sikap ekstrim. Ekstrim dalam apa? Ekstrim dalam kesalehan maupun ekstrim dalam kejahatan. Sama. Kita semua yang biasanya orang baik-baik itu berada di tengah-tengah dengan gradasi tertentu. Ada perilakunya yang kurang inilah, kurang itulah, tetapi bahwa lebih banyak kebaikan dan selalu bahwa apa? Ada Tuhan di dalam hidupnya. Itu penting. Jadi tadi kalau kita lihat yang namanya orang kudus, itu adalah orang yang selalu membuat dirinya terarah kepada Tuhan.
jadi milik Tuhan dan takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu tanda bahwa dia adalah milik Tuhan, dan itu adalah tanda kekudusan di dunia ini. Ya, bukan kesalehan yang berdoa yang ditunjukkan ke orang, pergi siara, pergi apa segala macam, itu luaran semua, bukan berarti itu jelek. Bukan, sama sekali tidak. Itu penting dan perlu, tetapi bahwa itu bukan ukuran kekudusan, ya, dalam arti yang mutlak. Baik, itu dulu. 2. Jiwa dan baptis. Orang beriman sebagai orang yang dibaptis melaksanakan imamatnya dengan cara bahwa setiap orang sesuai dengan panggilannya ikut serta dalam perutusan Kristus, imam, nabi, dan raja. Ya, oleh sakramen pembaptisan dan penguatan, orang beriman disucikan untuk menjadi imamat suci. Ya, jadi kita ketika dibaptis, kita itu disucikan. Ya, apakah kita tidak akan berbuat dosa? Kita tetap akan berbuat dosa, tetapi di dalam pembaptisan, dosa asal yang mengenai kodrat manusia itu dilepaskan. Ya. Dengan demikian, lalu dalam bahasa teologis, kita itu, ya, dimampukan ikut dalam perutusan Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi teman-teman itu juga punya imamat umum dalam arti tertentu. Imamat di mana melaksanakan keimaman Yesus, ya, sebagai orang yang memimpin, ya, dan kita tahu ya bahwa teman-teman banyak sekali yang awam yang juga bisa memimpin, juga bisa sebagai nabi yang bisa menyerukan sesuatu yang dianggap sebagai suara Tuhan dan kehendak Tuhan dalam dunia ini, dan raja itu jelas bisa memimpin, ya, bisa memimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Baik, kita lanjut saja. Jadi teman-teman, orang kudus itu juga menurut gereja orang yang juga sudah dibaptis. Bagaimana dengan orang yang tidak dibaptis? Orang yang tidak dibaptis juga punya kans untuk menjadi orang kudus, ya. Tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah bekerja di dalam diri mereka. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam gereja yang sudah dibaptis, itu kita tahu bahwa ketika kita dibaptis, kita itu ikut dalam perutusan Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan dosa asal yang mempengaruhi kodrat kita itu dilepaskan. Ya. Dan kita percaya dengan demikian bahwa gereja itu sendiri adalah kudus. Di dalam kredo kita selalu mendengar gereja Katolik yang kudus. Dan memang di situ ada persekutuan para kudus di antara para beriman. Apakah mereka telah ada di dalam tanah air surgawi atau masih menyili di tempat penyucian dan masih bersiara di dunia. Benar-benar terdapat satu ikatan cinta yang tetap dan satu pertukaran kekayaan yang berlimpah. Kalau kita lihat bahwa kesucian kita itu juga tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kesucian kita, ya, itu yang ngomong suci ini berarti yang menurut Tuhan, ya, dan tidak ada manusia yang bisa memastikan di dunia ini kecuali Tuhan sendiri, dan itu baru kita tahu secara definitif ketika seseorang mati, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, ya. Dan yang jelas bahwa kesucian kita itu juga hadir di dalam ini karena gereja. Ya. Kalau tidak ada gereja, tidak ada persekutuan para kudus, kesucian kita sendiri tidak akan nampak. Maka gereja sendiri itu adalah kudus, ya, karena di sana ada ikatan cinta, ya. Dan memang benar bahwa gereja itu didirikan oleh Allah, dan karena Allah itu kudus, maka gereja itu kudus. Gereja sendiri tidak pernah bisa menghasilkan kekudusan itu lepas dari Allah. Oleh karena itu gereja itu adalah kudus, dan di dalam gereja itu ada persekutuan para kudus yang saling menguduskan. Nanti malam saya mau bicara soal purgatori, dan purgatori itu tanda betapa bahwa kita ini bisa saling menguduskan dengan menggunakan kerahiman Allah itu, ya. Purgatori itu tanda bahwa kita masih bersekutu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, itu perlu dicatat oleh teman-teman, ya. Jadi kekudusan itu juga harus di dalam sebuah ikatan kesatuan dalam gereja, ya. Dan itu berarti bahwa
persekutuan para kudus itu sebuah ungkapan yang mempunyai dua arti, yang berhubungan erat dengan yang lain. Ya, jadi tidak ada orang kudus yang hidupnya tidak berguna bagi orang lain. Bahkan seorang pertapa pun dengan cara hidupnya yang menyendiri itu pun tetap mengingat orang lain di dalam doa-doanya, mendoakan orang lain. Dan memang cinta itu nanti ya, kita akan dengar bahwa kesucian itu datang dari cinta yang adalah Tuhan itu sendiri, dan cinta itu adalah sebuah kehendak untuk kebaikan orang lain, ya, demi tujuan orang lain. Jadi itu jelas, ya, bahwa persekutuan kita itu adalah persekutuan yang menguduskan. Jadi orang tuh harus berada di dalam sebuah persekutuan, dan paling tidak orang itu harus mengarahkan dirinya kepada yang lain, ya, karena itu berarti sebuah ikatan, ya, yang berhubungan erat, ya, punya dua arti, yang berhubungan erat satu dengan yang lain, persekutuan dalam hal-hal kudus, dan persekutuan antara orang-orang kudus. Santa dan Santi, yang kudus bagi orang-orang kudus, demikian Celebran menyerukan dalam kebanyakan liturgi gereja timur, apabila ia mengangkat rupa-rupa kudus sebelum pembagian komuni. Umat beriman, Santi, persekutuan orang-orang kudus, diberi makan tubuh dan darah Kristus, Santa, supaya tumbuh dalam persekutuan koinonia, Roh Kudus, dan melanjutkan ke dunia. Jadi, kita itu bersekutu untuk mencapai kekudusan. Saya bilang lagi, sekali lagi, seorang pertapa sekalipun, dia butuh untuk berpikir soal kaitannya dia dengan dunia, maka dia berdoa untuk dunia. Dan itulah cinta. Ya. Nah, ini sedikit selingan. 8 santo-santa untuk masalah cinta. Bagi yang punya masalah cinta, silakan berdoa, pilihlah salah satu dari 8 ini. Santo Antonius Padua, untuk mengatasi cinta yang hilang, bukan hanya sekedar barang yang hilang. Jadi kalau merasa kehilangan cinta akan pasangannya, mungkin perlu berdoa kepada Santo Antonius Padua. Santo Antonius, saya punya cinta makin kurang kepada pasangan saya. Tolong cinta saya dikembalikan. Ya, oke, ini salah satu ya, salah satu opsi ya. Ya, juga Santa Dwayne Wen, pelindung para pecinta di Wallace. Doakan kalau sedang mabuk cinta dan mau membuat keputusan untuk menikah. Lah, ini penting ini, ya. Kalau yang sedang pacarannya, Om Susilo jelas tidak sedang pacaran. Jadi nggak butuh untuk berdoa melalui perantaraan Santa Dwayne Wen, ya. Tapi ini bagi yang muda-mudi lebih cocok, ya. Juga Santa Ana, Ibunda Maria. Ini penting ini bagi yang mencari jodoh, ya. Sebagai seorang ibu Yahudi, dia yang mengatur perkawinan Maria dengan Yosef. Berdoa melalui pengantarannya untuk mendapatkan jodoh yang tepat. Ya, boleh loh ya berdoa untuk mendapatkan jodoh yang tepat melalui Santa Ana. Juga Santo Yosef, suami Maria, berdoa melaluinya untuk mendapatkan pasangan hidup yang setia dan bertanggung jawab. Lah, ya ini terutama bagi cewek-cewek, ya, berdoalah kepada Santo Yosef, ya, supaya dikirimkan pasangan hidup yang setia dan bertanggung jawab seperti Santo Yosef sendiri. Santa Filomena, ketika engkau baru saja menikahi seseorang, berdoalah melalui perantaranya untuk menjaga kemurnian hatimu. Ini agak sedikit kontradiktif tapi penting ya. Filomena itu tidak pernah menikah, bahkan mati ketika dia seorang perawan. Ketika dia disuruh menikahi seorang kaisar dan kaisar itu benci dengan orang-orang Kristiani, dia memilih untuk menjadi martir. Ya, menarik karena apa? Itu simbol kemurnian hati. Ya, jadi kalau kamu baru saja menikahi seseorang, berdoalah melalui perantaranya untuk dapat menjaga kemurnian hatimu. Santo Nikolaus Smyrna, yang memberikan mahar penting bagi 3 anak perempuannya untuk dapat menikah dan akhirnya pernikahan mereka berbahagia. Ya, kalau punya masalah yang
praktis di dalam hidup berkeluargamu seperti biaya nikah, perawatan bayi, pendidikan anak, dan seterusnya. Boleh berdoa melalui Santo Nikolaus Smyrna ya. Santo Edward Sang Pengaku Iman, pendiri Westminster Abbey, yang seharusnya menjadi raja, yang juga bergaul kemurnian, namun karena persoalan politis ia harus menikahi putri dari musuh kerajaannya. Berdoalah melaluinya saat hidup perkawinanmu berat adanya, apalagi kalau dapat pasangan yang tidak kau inginkan tapi sudah menikah. Berdoa kepada Santo Edward Sang Pengaku Iman ini ya. Dia sendiri juga menyangkal dirinya supaya apa? Tetap walaupun bergaul kemurnian tapi dia menikahi untuk kepentingan yang lebih besar ya, supaya tidak terjadi peperangan. Luar biasa ya. Ini orang-orang zaman dahulu itu mati raganya dan juga penyangkalan dirinya luar biasa ya. Terus yang terakhir ya, yang terberkati Elizabeth Lesur, berdoa kepadanya kalau pasangan hidupmu baik namun tak percaya pada Tuhan. Nah, kalau dapat pasangan yang ateis, boleh juga berdoa kepada Elizabeth Lesur ya, yang terberkati. Ini menarik karena dia meninggal lalu dia punya diari dibaca oleh suaminya, dan di dalam diarinya itu diketahui bahwa dia berdoa untuk pertobatan suaminya. Nah, menarik bahwa setelah suaminya membaca itu, suaminya menjadi orang Kristiani. Tapi dia mati dulu begitu ya. Ini menarik ya, karena seorang ibu yang biasa-biasa saja rupanya doanya luar biasa, dan diarinya pada akhirnya mengubah suaminya dari tidak percaya menjadi percaya. Tapi kita juga ngomong soal orang-orang kudus, kita tidak bisa lepas dari Maria ya, sang kolaborator keselamatan Allah. Kita lihat umpamanya Maria itu sebagai pecinta ya. Maria walaupun takut tetap mengatakan ya pada Tuhan. Cinta dalam bentuk ketaatan. Tadi saya bilang bahwa orang Israel selalu mengatakan bahwa mereka adalah milik Tuhan, dan tanda bahwa mereka adalah milik Tuhan adalah takut akan Tuhan. Maria itu takut akan Tuhan, maka dia taat. Ya. Jadi jangan dipikir bahwa ketakutan itu selalu jelek. Dan di dalam tradisi Israel, ketakutan itu adalah sebuah hal yang bisa baik kalau takutnya kepada Tuhan, ya, bukan takut kepada manusia. Dan kita tahu bahwa Maria menerima kabar gembira dan sekaligus kabar sedih itu dari malaikat Gabriel, dan dia mau berpartisipasi di dalam karya keselamatan Tuhan. Cinta dalam bentuk ketaatan. Taat kepada siapa? Bukan kepada manusia, tetapi taat kepada Tuhan. Ya. Maka orang-orang yang taat kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang membawa cinta di dalam dunia. Karena Tuhan adalah cinta, logikanya Tuhan adalah logika cinta. Seperti itu. Ya. Mujizat, kepercayaan akan kebaikan Tuhan dan kepedulian akan yang lain memberikan jalan bagi mujizat di Kana. Kita tahu bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya. Maka anggur yang enak itu ditaruh di belakang karena Maria percaya akan kebaikan Tuhan dan peduli akan sesama. Maka ada mujizat. Mujizat di Kana itu ada dua hal, percaya dan peduli. Ya. Percaya pada Tuhan dan peduli akan kebutuhan yang lain. Sekarang kita lihat saja problem di dalam dunia ini, musuh dari atau lawan dari cinta itu bukan benci, tetapi ketidakpedulian. Kalau kita tidak peduli dengan orang lain, maka kita dengan serta-merta tidak mampu mencintai. Itu kata Paus Fransiskus. Ya. Dan memang benar, mujizat itu datang kalau dalam pengalaman perkawinan di Kana, itu datang dari kepercayaan dan kepedulian Maria. Ya. Maka Maria itu bisa disebut sebagai pembuat mujizat karena kepercayaan dan kepedulian. Dan pecinta itu juga berani untuk menderita, ya. Kita tidak perlu ngomong macam-macam soal Maria. Kalau Maria itu menerima
kabar gembira dengan konsekuensi bisa dihukum rajam, itu dia punya ketakutan tersendiri. Juga perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem, lari karena dikejar-kejar Herodes, sampai pergi ke Mesir, ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai di salib, di bawah salib dia ada bersama-sama dengan perempuan dan murid yang dikasihi. Keberanian mengalami derita adalah pertanda cinta yang dewasa dan besar. Barang siapa tidak berani menderita, dia bukan pecinta. Ya. Dan dia adalah ibu kita, berada di bawah salib, mendengarkan Yesus, menjadi ibu bagi semua orang beriman. Dan kita tahu bahwa kita mempercayai Maria, ini bulan Rosario. Ya, kita percaya pada Maria karena Maria itu adalah ibu kita semua. Seperti kata-kata Yesus di atas salib, ibu ini anakmu, ya, ini ibumu kepada murid yang dikasihi. Dan sejak saat itu Maria tinggal bersama-sama dengan para murid. Nah, itu Maria sebagai pecinta, dan ibu adalah seorang pecinta yang ulung. Barang siapa yang pernah menjadi ibu tahu rasanya mencintai sungguh-sungguh secara mendalam seseorang, ya. Ya, itu pentingnya jadi seorang ibu adalah punya kemampuan seperti itu. Walaupun ada ibu-ibu seiring dengan waktu tidak lagi bisa mencintai anak-anaknya dengan benar dan tulus. Saya sudah pernah cerita itu kali lalu bahwa ada seorang ibu yang mementingkan kok rasa hormat daripada kebahagiaan anaknya, sehingga berani untuk memberikan anaknya kepada orang yang memperkosanya. Ini sebuah kekonyolan dan kekacauan cara berpikir. Tetapi itu banyak ya di Indonesia ya. Dan itu bukan satu-satunya ya. Jadi untuk menutupi rasa malu keluarga, maka mereka membuat kriminalitas itu dengan mengubah kriminalitas itu dengan jalan menikahkan anaknya kepada pemerkosanya. Itu sebuah kekacauan luar biasa. Ya. Dan lebih penting nama baik keluarga daripada kehormatan dan juga jalan hidup dari korban, terutama perempuan ya. Saya sudah ketemu, selain ini saya sudah pernah ketemu lagi, anaknya malah dimarahin. Ya, anaknya malah dimarahin dan disuruh tutup mulut. Dan itu terjadi di Indonesia. Hanya untuk apa? Nama baik keluarga. Dan anaknya tentunya hancur hatinya. Maka itu bukan jalan cinta. Orang yang mencari kehormatan adalah orang yang tidak bisa mencintai. Karena yang terpenting di dalam hidupnya bukan taat atau menjalankan kehendak Tuhan yang adalah cinta, tetapi adalah kebesaran dirinya, kehormatan keluarganya, dan seterusnya. Itu logika yang mematikan kehidupan. Ya. Sebagai seorang ibu, Anda tahu bahwa apa? Membawa kehidupan di dalam dunia dan memelihara kehidupan itu. Ya. Oke, baik. Seseorang bisa menjadi kolaborator Allah, rekan kerja Allah, bila ia memiliki cinta yang dewasa dan berkobar-kobar. Dan itulah yang seperti apa yang ditunjukkan oleh Maria. Ya. Bahwa orang bisa menjadi rekan kerja Allah kalau dia memiliki cinta yang dewasa. Dia tidak hanya pikir soal cinta lelaki dan perempuan atau hasrat instingtual dan seksual itu, dan juga apalagi soal romantisme picisan, ya, mengimajinasikan atau mengidolakan satu atau dua orang yang menurutnya harusnya menjadi teman atau rekan hidupnya, padahal tidak mengenal apapun hanya karena popularitas. Dan itu terjadi di masa muda kita, bukan hanya di orang-orang dewasa, orang-orang muda saat ini. Ya, begitu kita mengidolakan seseorang yang tidak kita kenal secara dekat, kita tidak lagi memiliki cinta, atau itu menandakan betapa bahwa kita belum mempunyai
punya kemampuan untuk mencintai secara dewasa. Kita hanya ingat pada apa yang menarik secara fisik, yang luaran dan seterusnya. Ya. Dan mungkin kita tidak peduli dengan apa yang terjadi dan kebutuhan orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya punya cerita lucu ya dengan seorang anak. Nah, salah seorang anak yang saya didik, karena ketika dia wisuda, dia ribut dengan saya supaya saya tepat waktu. Bahkan ketika saya dalam perjalanan kurang lebih sekitar 10 menit sebelum waktunya, dia sudah teks saya, dia sudah bingung. Bahkan ketika saya masuk ke dalam dan belum terlambat, itu 4 menit sebelum waktu acara dimulai, dia sudah gelisah kiri kanan, melihat kiri kanan. Menarik ya? Tapi begitu besok rapat, dia datang terlambat 20 menit. Apa yang saya katakan padanya? Itulah kalian, generasi muda. Kalian hanya pikir tentang diri kalian. Dan itu terlihat apa pengalaman dalam 2 hari ini. Ketika itu urusanmu, kau gelisah dan ingin orang lain berbuat sebaik-baiknya untuk dirimu. Tepat waktu dalam hal ini. Tetapi ketika itu bukan urusanmu, kamu tidak peduli lagi. Kamu boleh terlambat. Karena apa? Kamu tidak peduli dengan orang punya urusan. Ya, ini kan urusan bersama, mau rapat. Jadi kamu nggak peduli, kan bukan urusan saya semata. Dan kalaupun terlambat juga nggak apa-apa. Kan bukan satu-satunya orang yang ikut rapat. Persis disitulah anak muda, saya bilang. Ketika seseorang punya orientasi terhadap dirinya semata, dia tidak mampu mencintai. Dan itu bukan cinta yang dewasa. Kalaupun kamu mengatakan bahwa kamu mencintai si A dan si B, itu bukan cinta yang matang dan dewasa. Ketika kamu hanya suka dengan seseorang dan seterusnya, dan hanya peduli tentang apa? Tentang apa yang menyenangkan hatimu, tentang apa yang membuat kamu merasa puas. Itu bukan cinta. Kita lihat dari Santa Teresia Calcutta. Tak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Tepat waktu tadi. Bukan hanya karena itu kepentingan kita, tetapi karena kepentingan bersama. Itu sebuah tanda bahwa kita mau perhatikan yang lain. Bukan banyaknya yang kau lakukan, tetapi banyaknya cinta yang kau berikan pada yang kau lakukan yang diperhitungkan. Jika engkau sibuk menghakimi orang lain, kau tak punya waktu untuk mencintai mereka. Jelas, ya. Ada banyak kasus di dunia ini, ya. Kalau teman-teman lihat, ya, dalam 1 bulan terakhir ini, Serikat Yesus Provinsi Indonesia begitu banyak diperbincangkan bukan karena hal-hal positif, tetapi karena hal-hal yang mengejutkan dan negatif. Dan banyak orang berspekulasi macam-macam, ya. Dan ada yang menelpon, mem-WA saya. Romo, apa yang terjadi? Oh, aduh, saya nggak tahu ya. Nah, kalaupun tahu, saya nggak bisa beritahu ya. Ah, masa Romo nggak tahu? Tolong dong Romo, kalau tahu, kasih tahu saya ya. Saya hanya ketawa saja. Terus kalau saya tahu dan memberitahu kamu bisa memperbaiki keadaan kah? Saya hanya ketawa saja. Itu luar biasa ya. Begitu banyak orang suka hal-hal yang sensasional, dan itu bisa didapatkan dari yang positif ya, tapi juga cenderung dari hal-hal yang negatif. Orang begitu senang dengan hal-hal yang sensasional sehingga lupa bahwa apa? Bahwa keinginannya untuk mendapatkan hal-hal tersebut bukan datang dari cinta, tapi datang dari keinginan untuk tahu dan menjadi hakim bagi orang lain. Ya. Ya, itu ada, itu mengerikan sekali. Tetapi ya itulah kita manusia yang
Kita manusia yang seringkali juga tidak dapat mencintai dengan utuh, lalu lebih sering menjadi hakim. Itu kata Santa Teresa dari Kalkuta. Jika engkau sibuk menghakimi orang lain, engkau tak punya waktu untuk mencintai mereka. Ya, Anda akan dengar lagi ada beberapa hal yang lain nanti akan ada di sekarang ini zamannya sosmed, jadi apapun itu dosa itu menyebar melalui jari-jari, itu saja. Ya, ini kata Santo Thomas Aquinas. Mencintai seseorang berarti menghendaki kebaikan bagi seseorang. Sudah selesai, ya. Tapi dia juga mau mengatakan cinta persahabatan seseorang kepada yang lain datang dari persahabatan seseorang kepada dirinya. Bukan seakan-akan sebagai penyebab akhir, itu berarti Tuhan yang sebagai penyebab akhir, atau tujuan final itu semuanya adalah Tuhan nantinya. Tetapi orang perlu mencintai dirinya karena proses mencintai diri itu adalah proses yang mendahului cinta kepada sesama atau kepada yang lain. Barang siapa yang tidak punya cinta diri yang baik, menurut Thomas Aquinas, dia akan memberikan kekacauan ketika punya relasi dengan yang lain. Maka mulailah dengan mencintai dirimu apa adanya. Dan di dunia ini menjadi cinta, mempunyai cinta kepada diri sendiri makin sulit, makin banyak tantangannya. Lihatlah anak-anak muda kita. Saya sudah berkali-kali ngomong dengan mereka. Kamu, hidupmu hanyalah diukur dari apa yang kau lihat di sosial media. Kamu tahu apa yang terjadi di dalam dunia sosial media. Ketika kamu masuk Instagram, semua orang punya kulit glowing semuanya. It's fake. Ya. Karena apa? Saya tahu tidak ada yang glowing gitu dan umur sudah 50-an, 60-an. Enggak ada sih. 40-an, 50-an yang tidak ada kerut satupun itu. Dan semuanya putih, bersih, mulus seperti salju. Tuhan Yesus Kristus kita hidup di dalam kepalsuan dan kita senang dengan kepalsuan itu. Kita merayakan kepalsuan itu. Sehingga barangkali banyak dari kita atau sebagian besar dari kita ketika bangun pagi dan menghadap cermin kita tidak bisa lagi mencintai diri kita. Dan saya selalu katakan pada anak-anak muda, siapa di sini, terutama yang perempuan, siapa di sini yang bangun pagi dan ketika menghadap cermin stres? Ketika kamu setiap kali stres karena lihat wajahmu di cermin itu, ada bahaya besar di situ. Karena apa? Karena kamu rupanya melihat dirimu yang ideal itu ada di dalam sosmed yang bernama Instagram itu. Ketika kamu melihat kulitmu berwarna gelap dan tidak secerah apa yang ada di dalam Instagrammu, kamu kecewa akan diri. Hidup seperti apa yang mau kamu bangun dengan hal-hal seperti itu? Bangun pagi dengan kekecewaan, dengan perasaan buruk terhadap diri sendiri, merasa tubuhku tidak seperti apa yang aku inginkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukankah kalian tahu bahwa apa? Semakin kalian tua, semakin kulit kalian tidak lagi kenyal seperti ketika kalian muda. Dan mohon maaf, kalian jelas tidak seperti bayi lagi, dan bukan anak SMA lagi. Dan ketika kalian sudah mau 20 mendekati 30, 30 mendekati 40, dan 40 mendekati 50, kalian tahu betapa kulit kalian akan mengalami penurunan. Well, kalian tidak puas dengan diri kalian, itu persis. Kalian kan tanpa sadar, disuruh untuk melihat diri sendiri terus-menerus. Karena apa? Dibarengi dengan kekecewaan terus-menerus ketika menghadap cermin. Itu narsisisme, bukan cinta diri. Cinta diri adalah ketika kau melihat wajahmu di cermin, kamu menyadari betapa kamu sudah berjalan sesuai dengan usiamu. Dan setiap kerutan di wajahmu itu sebuah tanda pengalaman-pengalaman hidupmu, ya, di mana engkau
berusaha berjuang untuk mencintai Tuhan dan sesamamu, berjuang untuk mencintai keluargamu di setiap kerutan-kerutan yang ada di dalam wajahmu. Tapi dunia kita tidak membuat kita menghargai kerutan-kerutan sebagai tanda cinta. Dunia kita menginginkan kulit kita mulus walaupun itu palsu dan hanya ada di layar ketika kita mulus. Tidak ada satupun yang mencintai diri realnya lagi. Karena apa? Semuanya serba putih, glowing, dan tanpa garisan-garisan. Well, silakan melakukan itu terus. Saya selalu bilang kepada anak muda, silakan kamu melakukan itu terus. Yang kamu dapatkan adalah narsisisme yang seringkali akan membawa kekecewaan di dalam hidupmu dan membuat kamu tidak bisa menghargai dirimu lagi. Bukan sebuah cinta diri, cinta di mana engkau merasa dirimu sungguh-sungguh berharga karena apa yang sudah engkau lakukan di dalam hidupmu, bagaimana tubuhmu itu, termasuk wajahmu, menunjukkan apa perjuanganmu dan apa tindakan-tindakan cintamu yang menggores wajahmu. Orang yang mencintai itu bisa stres sesetres-stresnya orang, ya. Tapi itu justru stres-stres itu yang mungkin pada satu titik akan membawa kerut di seluruh wajahmu. Bukan hanya usia, ya. Tapi beban-beban derita, beban-beban salib karena mencintai itu yang membawa kerut di wajahmu. Lihatlah kerutan di wajahmu sebagai tanda betapa engkau menghargai kehidupan dan berusaha untuk mencintai. Thomas Aquinas, mohon maaf saya punya disertasi soal Thomas Aquinas, jadi saya senang sekali dengan dia. Tapi dia benar-benar dia mengatakan sesuatu yang penting di dalam zaman ini. Ya. Yang ada di dalam dunia kita itu narsisisme, bukan cinta diri. Cinta diri itu adalah orang menghargai dirinya sebagaimana apa yang sudah dia hidupi dan dia perbuat oleh karena cinta. Dan itu bisa membawa kerutan-kerutan, bisa membawa jerawat-jerawat, ya, bisa membawa bintik-bintik di dalam hidupmu. Karena apa? Karena kamu pikul salib. Karena kamu mencintai. Ya. Oleh karena cinta kamu berani mikul salib, kamu berani sangkal dirimu. Ya. Ingat Matius 22:39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus bilang, kamu harus lebih mengasihi orang lain daripada dirimu sendiri. Tidak ada itu. Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cinta kepada diri itu menjadi landasan cinta kepada sesama. Ya. Santo Ignatius Loyola, dia omong sesuatu yang lebih besar. Ya. Cinta harus lebih diwujudkan dalam perbuatan daripada diungkapkan dalam kata-kata. Dalam kontemplasi mendapatkan cinta. Di akhir perjalanan latihan rohani selama 30 hari, seorang yang melakukan latihan rohani akan membungkus semuanya dengan kontemplasi mendapatkan cinta. Bukan tindakan yang pertama, tapi cinta. Cinta akan mewujudkan diri dalam kata-kata, tapi lebih dari itu dalam tindakan. Tidak semua tindakan adalah datang dari cinta. Tapi cinta selalu mewujudkan dirinya dalam tindakan. Harus sampai pada tindakan. Ya, cinta terwujud dalam saling memberi dari kedua belah pihak. Artinya yang mencintai memberi dan menyerahkan kepada apa yang dicintai, apa yang dimiliki, atau sebagian dari milik, atau yang dapat diberikan. Begitu pula sebaliknya, yang dicintai kepada yang mencintai. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita kalau ngomong soal cinta, kita harus ngomong soal Tuhan. Jadi hidup kita itu haruslah berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kontemplasi mendapatkan cinta itu berarti kontemplasi untuk mengenal dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki karena kita sudah lebih dahulu diberi oleh Tuhan. Ya. Itu menarik ya. Karena ngomong soal kontemplasi mendapatkan cinta, kita ngomong Allah. Ya. Menimbang-nimbang penuh cinta.
betapa besar karya Tuhan buat diriku, betapa banyak dari miliknya diberikan kepadaku, lalu bagaimana Tuhan sampai ingin memberikan dirinya sendiri padaku sedapatnya menurut rencana ilahinya. Kita lebih dulu mendapatkan cinta dari Allah, ya. Dan oleh karena cinta dari Allah itu kita bisa melihat, ya, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah tinggal dalam ciptaan-ciptaannya. Ada unsur-unsur memberi adanya dalam tumbuh-tumbuhan. Semua ciptaan kita bisa lihat, ya. Ini cinta yang dewasa dan luas, melebar kemana-mana. Semakin dewasa sebuah cinta, semakin dia universal. Dia bisa melihat semua segala sesuatunya dalam terang cinta Tuhan, dalam cara Tuhan melihat segalanya. Ya. Jadi aku di dalam Allah, Allah di dalam aku. Itu sebuah frase di mana kita mau mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan cinta, kita melihat segala sesuatunya sebagaimana Allah melihat. Ya. Dan Tuhan itu bekerja di dalam diriku, dalam segala ciptaan, di seluruh bumi, ya, dan sebagainya, dan seterusnya. Ya. Membuat pertumbuhan, membuat kehidupan, bukan membawa kematian. Ya. Dan itu penting. Santo Ignatius selalu mengatakan bahwa cinta itu datang dengan tahu dan melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi bukan lagi aku sebagai aku, tetapi Tuhan yang hidup di dalam diriku. Itu tujuan hidup kita. Ya, bagi Ignatius kita tidak hanya ditakdirkan untuk mencintai, namun menjadi sama seperti Allah yang adalah cinta itu. Kesimpulan, Santo Santa selain memberikan contoh kepada kita tentang menghidupi cinta, mereka juga dalam persekutuan cinta dengan kita, karena kita disatukan oleh Tuhan yang adalah cinta. 2. Self-love adalah awal dari proses mencintai yang lain demi Tuhan. Jadi perlu ada self-love. Dan self-love harus dilawankan dengan narsisisme yang dibawa di dalam dunia kita sekarang. 3. Kita dipanggil untuk mencintai, dan lebih dari itu kita dipanggil untuk menjadi cinta. Sama seperti Allah. Ya. Gracias. Ya. Terima kasih. Saya tutup kalau begitu. Stop presenting. Nah, cukup. Ya, begitu Lucy, saya kembalikan. Mungkin ada pertanyaan atau sharing atau ngobrol apa saja lah, terserah lah ya. Gitu. Oke, baik Romo. Terima kasih Romo untuk penjelasan barusan dan PPT-nya yang wah cantik sekali. Romo yang bikin atau bukan itu Mo? Saya penuh dengan cinta, makanya saya selalu bikin dengan cinta. Oh, iya betul. Kamu cinta sekali. Ada yang bercanda, itu klaim sepihak Agam tentu tidak setuju ya. Tapi saya selalu begini ya, saya selalu berusaha memberikan diri saya yang terbaik. Karena pertama-tama Tuhan sudah memberikan dirinya yang terbaik kepada saya. Dan dalam serikat Yesus paling tidak itu yang saya rasakan ya. Dan ya saya kalau ketemu saya selalu benar-benar tidak pernah setengah-setengah. Itu yang Santo Ignatius katakan selalu magis, mau menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu saja Lucy, ya. Ya, setuju Mo. Betul Mo, presentasinya sangat memuaskan. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan sesi sharing dan tanya jawab, minta waktu sebentar Mo untuk kasih pengumuman. Romo silakan minum kopinya dulu. Yosiko, silakan kasih pengumuman untuk teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang ingin membagi berkat untuk mensupport kelas-kelas online WKICU maupun kegiatan WKICU yang lain, Anda bisa mengirimkan cek ke Marcella Raharjo yang dialamatkan di postmail ke alamat berikut, atau bisa juga dikirim secara elektronik di Zelle ke bendahara@wkicu.org. Kemudian
terima kasih banyak untuk semua taburan teman-teman. Kemudian untuk Iman yang Berpikir sesi 5, judul yang akan dibawakan adalah Gereja Penopang Cinta. Romo Effendi akan membawakannya pada waktu, hari, jam, dan link yang sama minggu depan, tanggal 9 Oktober. Jangan lupa, baik teman-teman dan baik Romo juga. Baik, terima kasih pengumumannya, Yoshiko. Romo silakan kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, dikomentari, di-sharingkan kepada Romo, silakan. Silakan unmute langsung. Mau sambil menunggu, tadi kan Romo bilang, hidup kudus itu artinya bukan cuman banyak doa, rajin ke gereja, dan lain-lain lah, semua ritual-ritual keagamaan itu. Tapi orang sekarang, anak-anak muda terutama, mereka sering bilang, nggak perlulah banyak doa ke gereja dan terlalu terlalu suci-suci begitu. Yang penting kita tahu Tuhan ada, kita percaya sama Tuhan, dan kita berbuat baik. Itu udah cukup. Gimana mau komennya terhadap anak-anak muda yang mulai berpikir kayak begitu dan makin lama makin banyak? Altruisme gaya kontemporer itu tidak pernah punya landasan. Jadi mereka mau berbuat baik, tetapi mereka sendiri tidak punya dasar. Jadi kalau tidak punya dasar, nantinya ya kebaikan itu juga seperti seperti tebu atau apapun, jagung yang ketiup angin lah, bisa melambai ke kiri ke kanan mana suka, ya. Dan di dalam hidup kita sebagai orang beriman yang berakar di gereja Katolik, kita punya warisan yang membuat kita punya pegangan dalam hidup. Maka ketika kita datang ke gereja apa segala macam itu berdoa, kita masuk kembali ke dalam akar kita, fondasi kita. Dan altruisme kita itu bukan altruisme jenis yang pokoknya kita membantu orang miskin apa, bukan. Harus ada sesuatu yang menggerakkan dari dalam. Itu yang dikatakan oleh Santo Ignatius, ya, Loyola, bahwa ada cinta itu selalu mewujud, bukan tindakan. Tindakan itu tanpa cinta tidak ada arti. Jadi altruisme yang dikatakan harus memberi sedekah apa segala, kalau tidak punya cinta di dalam itu, di dalam sebagai dasarnya, sebagai akarnya, itu tidak punya arti apa-apa selain apa? Mekanis saja, ya. Bahwa oh kita harus memberi, ya, dan atas dasar apa kamu? Oh saya hanya mau memberi saja sebagai tindakan altruisme. Well, kamu tidak bisa melakukan itu. Jadi kapanpun kamu suka, kamu akan beri. Kamu tidak punya dasar untuk apa? Untuk menjustifikasi apa tindakanmu itu. Kamu hanya pikir bahwa oh memberi, yang penting hidup baik, memberi sedekah apa segala macam lalu selesai. Enggak. Kamu butuh untuk dapat akarnya. Mengapa kamu butuh dapat akarnya? Karena akar itu yang akan menumbuhkan, yang menghasilkan buah-buah berlimpah. Pertama-tama kita tidak bilang kita ambil buahnya tanpa ada akarnya, tidak ada. Ya, bahwa sebuah klaim bahwa yang penting hidup saya baik. Well, apa hidup baik sekalipun, kamu bisa berbuat baik, itu tentu ada akarnya. Contohnya, mungkin di dalam keluargamu, bapak ibumu sudah mengajari kamu tentang kebaikan. Ya, tentang kebaikan. Maka kamu punya akar, kamu lihat bapak ibumu melakukan kebaikan itu. Ya, sama seperti orang Kristiani. Anak-anak muda kita juga perlu diajari. Gereja mau membawa kamu kepada akar, ya, akar yang dalam yang memberi nutrisi, di mana segala tindakan baikmu, buah-buah itu datang dari cinta, atau yang kita sebut datang dari Tuhan, ya. Dan itu yang membawa makna hidup kita itu adalah kalau kita melakukan segala sesuatu atas dasar cinta. Kalau kamu hanya melakukannya secara mekanis, tidak punya dasar, oh yang penting hidup baik, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak apa, benar, tapi kamu nggak punya dasar, mengapa kamu melakukan itu?
Oh ya, karena yang lain mengajarkan seperti itu. Ya, kalau yang lain mengajarkan bahwa berbohong itu boleh, apakah kamu juga akan berbohong? Kan juga tidak. Jadi kita butuh sebuah fondasi di dalam hidup kita, dan fondasi itu harus seperti apa yang dikatakan Santo Ignatius Loyola itu. Harus ada cinta di situ yang mewujud. Ya. Cinta itu tidak pernah bisa diam. Cinta itu harus mewujud, terutama dalam tindakan. Dan ketika kita bertindak karena cinta, di situ kita mendapatkan arti hidup kita, arti tindakan kita. Kalau tidak hanya mekanis saja, saya kasih seperti kalau saya lewat di Pasar Senen Jakarta gitu ya, kalau ada pengemis gitu ya, males banget mau ngasih, ya sudahlah saya kasih aja lah, kasih apa ada yang 200. Tapi saya nggak punya, tindakan saya nggak punya arti apa-apa loh. Karena apa? Bukan datang dari cinta, tapi datang dari ya supaya dia makan aja lah. Agak kesel-kesel sedikit, nggak tahu lah dia bohong atau beneran lapar, kita nggak pernah tahu. Well, itu bukan cinta. Maka tindakan saya juga tidak punya arti apa-apa sebenarnya. Tapi coba lihat, entah dia bohong atau tidak, paling tidak saya tidak pernah, saya diingatkan Yesus untuk memberi kepada orang yang kurang, dan saya tidak mau luput untuk memenuhi kebutuhan orang yang kekurangan, maka saya berikan dia. Dan itu memberikan sebuah landasan kita punya tindakan, dan itu cinta. Lain, maknanya itu beda. Nah, cuma anak-anak muda kita yang memang hidupnya perlu dibawa masuk ke dalam akarnya seperti itu. Karena kalau tidak, nanti tindakan-tindakan mereka hanyalah tindakan-tindakan keseragaman. Dan itu bisa diatur di mana-mana. Sekarang di dunia sosmed, orang punya opini, orang punya cara berpikir, itu diatur di mana-mana. Dan mereka yang menggunakan sosmed, kita juga sama, itu bisa hanya soal keseragaman dengan apa yang dikatakan oleh algoritma yang datang dari orang-orang yang punya pandangan ideologi tertentu. Itu loh, dunia kita itu sebenarnya disetir oleh orang-orang dengan ideologi tertentu. Cuma kan kita hanya pikir bahwa Instagram adalah Instagram, Facebook adalah Facebook, gitu ya. Enggak loh. Mereka mau menguasai dunia, ya gampang, kuasailah anak-anak muda dengan sosmed. Dan lihatlah cara anak-anak muda kita berpikir tuh sama, mirip kalau enggak sama. Contoh, ya paling gampang, body shaming. Saya bilang, kalau kamu overweight, itu bukan body shaming anak muda. Overweight itu fakta. Bahwa ketika kamu naik timbangan, kamu overweight. Saya juga mengatakan pada diri saya senang nggak? Saya nggak senang kalau saya overweight. Ya, tapi saya tidak bisa menyangkal bahwa itu sebuah fakta, dan saya tidak mengatakan ketika orang, Romo, agak gemukan sedikit ya saya tidak senang, tapi itu fakta, jadi saya terima. Kalau saya nggak senang, lalu saya hanya mau mengatakan bahwa saya perlu untuk menurunkan berat badan saya. Kenapa daripada menyalahkan orang lain body shaming, lalu dan tidak pernah berusaha menurunkan berat badan, itu kan konyol menurut saya. Lebih baik kalau kamu, saya nggak senang dikatain orang gitu, saya akan berusaha untuk menurunkan berat badan saya, bukan karena perkataan orang lain, tapi karena ya saya kelihatan makin tidak fit saja, begitu ya toh, daripada menyalahkan orang lain yang secara spontan mengatakan hal seperti itu. Itu satu hal. Tapi itulah anak muda kita, dan kita juga. Kita itu sebenarnya yang suka main sosial media, kita punya opini-opini itu seringkali disetir oleh para 1-2 kelompok ideologi tertentu. Cuma kita kan seringkali nggak sadar. Itu yang saya katakan kembali lagi, ini sudah panjang, ngomong satu panjang. Harus punya akar. Nggak cukup hanya untuk berbuat baik, tapi tidak punya akar. Karena kalau kita punya fondasi atau akar, perbuatan baik kita itu punya makna yang dalam. Itu, Lucy, dari saya. Tapi saya juga curiga dengan orang yang luarannya terlalu saleh menurut saya. Ya Tuhan Yesus,
luar biasa, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Pokoknya ya ke gereja ya. Ya, tapi buktinya ya kita tahu bahwa di dalam hidup kita tahu bahwa banyak orang yang di gereja juga yang melakukan dosa-dosa besar seperti itu ya. Ya, apapun itulah. Maka saya selalu membuat di bracket dulu ya, di dalam kurung dulu. Orang ini orang baik, selalu saya kasih tanda kurung dulu. Tunggu sampai mati dan dikanonisasi gereja baru saya tahu dia orang kudus. Tapi apakah orang-orang di purgatorium bukan orang-orang yang termasuk persekutuan para kudus? Kita itu kudus dalam arti persekutuan para kudus. Baik yang ada di dunia, di surga, maupun yang di api penyucian. Kita semua persekutuan para kudus. Jadi, walaupun kita ini belum sempurna, belum lepas dari dosa, tetapi bersama-sama kita itu persekutuan para kudus. Itu dulu deh dari saya. Kalau enggak nanti jadi uraian kedua. Ya, begitu. Makasih Romo. Makasih Romo, jelas banget, betul banget, dan saya jadi bisa mengikuti tadi yang Romo jelaskan lah untuk menjelaskan ke mereka bahwa nggak bisa cuman berpikir begitu. Makasih Romo. Ya. Silakan teman-teman yang lain di unmute kalau mau ada yang ditanyakan atau di-sharingkan. Silakan. Diam-diam semua, apakah tidak ada pertanyaan? Saya sering kali, ya Tante Swan. Bukan pertanyaan, tapi kan tadi Romo mengatakan banyak orang tanya, kenapa itu di Jesuit ada begini, ada begitu. Menurut saya dimanapun juga itu karena mereka public figure. So they are interesting. Biarpun di sini pun, kalau Pope Francis mengatakan mengenai Bishop Bello, betul, yang sekarang di freeze karena ada sesuatu itu, dia mengatakan terus terang itu tidak bisa terjadi meskipun dia menerima Nobel Prize. So buat kita apa? Kita hanya so itu untuk kita untuk melihat deh, tidak semuanya orang is good to know, dan Pope Francis is very sensitif untuk itu, ya, dan jadi mereka strip semuanya. Jadi kalau saya itu mengatakan, well, because you are a public figure, either you are a priest or you are a bishop or you are a pope or you are a president or you are a king, they will be published, right? That's the reality. So we can have to accept it after that. You can pray for them, yes, or whatever it is, begitu. Yeah. Tapi bukan berarti kita ini nggak pernah berdosa. Kita pernah berdosa. Kalau dulu anak-anak, kalau seperti Romo katakan, anak-anak muda begitu bangun pagi ngelihat kaca bagaimana. Nah, sekarang kalau saya bangun pagi lihat kaca, saya bilang, belum cuci muka. Belum kosong. It doesn't matter. Buat saya, rambut kamu nggak dicat putih. So what? Ini bulat buat saya, ya Romo. Terima kasih. That's all. Tante Swan, kalau mau rambutnya merah, nggak jadi putih lagi tanpa dicat, saya punya kenalannya loh. Itu namanya Origin, ya, treatmentnya, ya. Jadi kalau siapa tahu jadi inilah Tante Swan, tante berambut merah, itu kan belum ada di WKIC. Romo, suami saya tidak mengenalin saya. Nanti Om Swan bingung, istriku mana? Siapa perempuan berambut merah di sampingku ini? Bisa takut dia. Tapi baik, public figure itu kalau soal Bello itu sudah lama sih. Cuma baru dipublish, kan kayak gimana ya, sebuah peristiwa lama dan butuh penyelidikan yang lama. Bahkan ketika saya di Amerika, saya sudah tahu Bello itu bermasalah begitu. Dan yang menarik adalah bahwa
rakyat Timur juga beberapa beropini. Beropini itu berarti hanya sebuah komentar subjektif ya yang datang dari mereka. Mereka juga beropini bahwa ketika dia dibutuhkan oleh rakyatnya, malah dia lari itu tahun 99 itu ke Portugal. Ya, nggak tahu atas alasan apapun, tapi itu opini ya. Saya hanya mau menyampaikan opini, bukan sebuah kebenaran. Yang tahu alasannya mengapa dia lari dari Timur ketika terjadi kekacauan. Nah, ya paling tidak orang bisa membandingkan dia dengan 2 Yesuit yang mati dibunuh di Timur, loh. Begitu. Well, di dalam sejarah gereja kita melihat ada banyak martir, tapi juga ada banyak orang-orang berdosa. Itu realitas yang sama. Santo Ignatius selalu berusaha menyeimbangkan segala sesuatunya. Di saat kamu ada di atas, ingatlah yang ketika kamu saat di bawah, supaya kamu nggak sombong. Ya, ketika kamu di bawah, jangan lupa akan kebaikan-kebaikan berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam hidupmu, supaya kamu tidak depresi. Ini sesederhana itu. Ya. Jadi, di dalam hidup saya, kadang itu yang dibilang dosa itu mengenai bukan hanya dirimu, tetapi juga mengenai persekutuan komunitas lah, gereja lah, paroki lah, apapun itu ya, keuskupan, apapun itu ya. Selalu kita ini, karena satu tubuh Kristus, kita menanggung juga dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Jadi kalau ditanya apakah Romo Effendi selama sebulan ini tidak pernah stres juga, ya. Tapi stres karena kejadian-kejadian yang menimpa beberapa teman Yesuit di Indonesia akhir-akhir ini. Tapi bagi saya itu sesuatu yang, well, Effendi, kalau saat sekarang kamu seakan-akan kok ini ya nggak enak ya jadi Yesuit ya akhir-akhir ini ya. Ya, tapi Santo Ignatius gampang saja. Ya, kamu kan juga harus ingat apa? Kamu kan juga banyak berkatnya ada sebagai Yesuit. Kamu nggak boleh lupa itu dong. Ya. Dan itu keseimbangan di dalam hidup dan tahu betapa apa kita ini gereja yang masih berjuang di dalam dunia. Maka dosa itu selalu ada di dalam hidup kita. Entah bahwa itu dosa pribadi atau dosa itu mengenai kita karena atau akibat dosa itu mengenai kita karena kita ada dalam sebuah persekutuan. Seperti itu. Jadi kalau tangan kanan luka, katanya Santo Paulus, ya tangan kiri, menurut analoginya Santo Paulus, ya tangan kiri yang kasih betadin supaya apa? Supaya tidak berdarah terus. Nah, bagaimana kita memberi betadin dan bukannya menyala-nyalakan tangan kanan yang luka itu, kenapa kamu luka? Kenapa kamu begini? Bodoh kamu, dan seterusnya. Kamu bikin kami semua satu tubuh menderita. Well, kamu bisa ngomong seperti itu, tetapi itu bukan sikap yang membuat kamu lepas dari kesusahan. Yang perlu kamu lakukan adalah mata melihat luka itu berada, ya, tangan mengambil obatnya dan memberikan obat itu kepada yang luka, mungkin memperbannya dan seterusnya. Dan itu tindakan kita menjaga kehidupan dengan menyembuhkan anggota-anggota tubuh Kristus yang terluka. Jadi saya pikir logikanya itu ya. Kalau ada disebut public figure, ya itu bahasa sekular. Tapi saya mau lebih cenderung untuk ngomong soal bahwa kita terluka juga karena anggota tubuh kita yang lain melakukan kesalahan atau dosa seperti itu. Dan well, kita harus berani untuk punya sikap mengobati luka itu. Ya, mengobati luka itu. Kita tidak bisa lagi hanya mengatakan, oh ya karena public figure, Tante Swan benar, karena public figure lalu lukanya jadi lebih besar. Coba kalau hanya orang yang bukan siapa-siapa melakukan dosa, pasti tidak akan lukanya tidak akan besar. Saya pikir itu yang bisa saya tanggapi sih, begitu. Silakan yang lain, nggak usah takut-takut sama Romo Effendi. Yosiko, meskipun host juga boleh tanya loh. Pak Susilo juga silakan.
Semua terpesona sama wibawanya Romo Effendi, nggak ada yang mau nanya pagi ini ya. Ya, nggak tahu, nggak apa-apa lah. Kalau saya, yang penting teman-teman ya hiduplah sebaik mungkin ya. Dan ya kalau salah ya salah gitu ya. Kalau itu usaha ya. Dan dalam arti tertentu ya, ya kamu kita ya. Kalau saya ngomong kepada teman-teman, nggak usah terlalu berkecil hati. Gereja, anggota-anggota gereja sudah melakukan kesalahan dari zaman ke zaman. Tapi toh kita harus punya sikap seperti Santo Ignatius yang melihat Tuhan, bukan melihat manusianya. Oh susah Romo, susah. Tetapi itulah mengapa Santo Ignatius mau mengajak kita berakar, masuk, cari fondasi ke dalam Tuhan. Ya, karena di situ memang letak fondasi kita. Tahu nggak? Paus di zamannya Santo Ignatius itu bukan orang bersih dari dosa. Santo Ignatius tahu itu. Tapi dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Martin Luther dan kawan-kawannya. Santo Ignatius tahu. Tapi dia percaya Tuhan. Dia tidak percaya pada pausnya, kemungkinan besar. Dia percaya pada Tuhan. Maka dia tetap menyerahkan dirinya kepada paus untuk dipakai sebagai alat Tuhan di mana gereja membutuhkan. Dia dan teman-temannya membuktikan itu di dalam sejarah. Bahkan ketika Santo Ignatius masih hidup sekalipun, dia melihat pausnya memusuhi dia. Karena pausnya nggak suka dengan cara hidupnya para Yesuit. Lalu paus memusuhi para Yesuit dengan memusuhi dalam arti tanda kutip ya. Kamu tetap harus pulang ke rumah untuk doa brevir bersama. Ignatius bilang, lah gimana? Kita kalau di tempat kerja terus harus pulang untuk doa brevir di komunitas, kan habis waktunya di jalan, kita kan disebar-sebar, karismanya disebar-sebar di kebun anggur Tuhan. Bagaimana disuruh pulang sehari beberapa kali ketika berada di kebun anggur? Ya nggak efektif lah. Tetapi perintah paus yang seperti itu tetap diikuti oleh Ignatius. Tapi pausnya meninggal lebih dulu dari Ignatius, maka kembali lagi cara hidupnya seperti sekarang ini. Dan belajar ya bahwa Ignatius menerima kelemahan-kelemahan manusiawi yang ada di dalam gereja. Dan itu tidak membuat dia kehilangan semangat. Karena apa? Dia punya akar yang dalam. Ya, punya akar yang menembus ke dalam logika Tuhan, perasaan Tuhan, hati Tuhan. Jadi dia tetap jalan seperti itu. Saya pikir-pikir di dalam hidup saya juga, saya berusaha mencoba meraih apa yang Santo Ignatius alami di dalam hidupnya. Dan semua dari kita itu berjuang, semuanya berjuang. Santo Paulus saja mengatakan bahwa apa? Saya sudah berdoa berkali-kali supaya Tuhan mencabut duri yang ada dalam dagingku ini, tetapi tidak sampai sekarang belum pernah dikabulkan. Itu berarti apa? Santo Paulus sendiri ya berjuang terus di dalam hidupnya, ada sesuatu yang dia tidak puas di dalam dirinya, tetapi toh yang dia tahu bahwa itu bisa menghambat dia melayani Tuhan dan sesama, toh tetap ada itu di dalam dirinya. Ya. Itu pengakuan seorang rasul besar, Paulus. Nanti bisa dicek di kitab suci kalau dia mengatakan seperti itu. Tapi juga Ignatius ya, Ignatius itu bahwa dia tahu bahwa bukan hanya persoalan tentang dirinya sendiri yang bisa berbuat dosa, tetapi bahwa dia bisa disakiti oleh orang-orang yang ada dalam persekutuan yang disebut sebagai gereja itu. Toh dia tetap membawa segala dambaan untuk mengabdi kepada Tuhan itu dengan kepercayaan yang besar. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Ignatius Loyola. Dia tidak menjadi Martin Luther, Calvin, dan seterusnya. Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh berjuang bagi kebaikan gereja. Itu saja sih. Demi apa? Ya demi Tuhan. Kenapa? Ya yang akarnya ada di dalam Tuhan. Dan itulah cinta. Cinta kepada Tuhan itu membuat kita bisa mencintai apapun. Ya,
Dan semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita bisa mencintai lebih besar dan lebih besar lagi dan universal. Itu menarik ya teman-teman ya. Karena tadi kontemplasi mendapatkan cinta, lihatlah betapa Santo Ignatius ngomong soal tumbuh-tumbuhan, ya, selain ngomong soal kebaikan Tuhan, ya, ngomong soal Tuhan, kebaikan Tuhan dalam diriku, tetapi juga ngomong soal semua yang lain, yang ciptaan yang lain, yang dimana daya cinta Tuhan itu menumbuh kembangkan, menghidupkan. Ya, saya pikir itu ya. Kalau kita pada hari-hari ini juga merasakan betapa bahwa iman kita atau rasa percaya kita terhadap gereja ataupun apapun ya mendapatkan tantangan, ingatlah gereja juga punya masa gemilangnya. Ada saat-saatnya kita bangga sebagai orang Katolik. Dan jangan lupakan itu. Seakan-akan bahwa hari gelapmu itu adalah segalanya, segala sesuatunya di dalam hidupmu. No, kamu harus lihat hari-hari terang benderang ketika cahaya bersinar terang dan kamu begitu menikmati cahaya matahari yang hangat itu di dalam gereja Katolik. Ya, begitu. Baik, Romo. Teman-teman, apakah ada yang masih mau ditanyakan, diutarakan ke Romo? Kalau enggak, kita akan tutup sesi kita sore ini. Terima kasih teman-teman, ya. Karena temanya soal cinta, maka ya terpaksa saya ngomong cinta. Paling nggak saya nggak nyanyi lah, nanti diketawain Agem lah. Ya, baik Lucy dan teman-teman, begitu saja. Om Susilo juga hari ini tidak berbicara, tidak apa-apa. Om Susilo sudah datang aja, itu sebuah kebahagiaan besar bagi saya. Ya, hari ini saya jadi pendengar yang baik aja, Romo. Ya, terima kasih Om. Ya. Baik, Romo, terima kasih banyak atas sesi sore ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan juga Yoshiko sama Tante Swan, terima kasih untuk bantuannya hari ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali di dalam sesi kelima yang judulnya adalah Gereja Penopang Cinta. Oke, sekali lagi terima kasih Romo, dan minta tolong sebelum kita bubar, Romo tutup dengan doa dan berikan berkat buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memanggil kami di dalam sebuah persekutuan kudus. Kami mohon supaya rahmat-Mu itu tumbuh dan berkembang bersama-sama di dalam diri kami, dan semoga kami selalu mengakarkan diri di dalam cinta-Mu, sehingga apa yang kami perbuat itu datang dari cinta-Mu kepada kami, kepada dunia, kepada ciptaan lain. Tuhan, bagi kami yang ada di belahan bumi, Amerika, hari sudah petang, dan kami mohon supaya Engkau memberkati sisa hari kami, dan pada malam hari ini semoga kami bisa beristirahat dalam damai-Mu, dan besok pagi kami bangun dan memuliakan nama-Mu. Bagi kami yang berada di belahan dunia dengan cahaya matahari yang hangat, kami mohon supaya hari ini hati kami terarah kepada diri-Mu, sehingga kami bisa mencintai-Mu dan sesama kami lebih dari hari-hari kemarin. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima Ya. Thank you Romo, thank you Terima Tante kasih Lucy. Yoshiko. Sama-sama Om Agem. Terima kasih Yoshiko. Semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Selamat breakfast, Mo. Terima kasih teman-teman. Saya pamit ya, Agem, Tante Shirley, Tante Maria, bye.